Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah, harus kalian tetap sehat dan semangat. Karena apa? Karena kesehatan ini merupakan suatu nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, terutama di masa pandemi seperti saat ini, agar supaya kita ini lebih meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya anak-anak ya kalau teringat di dalam hal ini ada sebuah perkataan atau kalam dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam kitab hikamnya beliau itu mengatakan seseorang ini akan merasakan hadirnya sebuah nikmat manakala nikmat itu pergi darinya. Dari seseorang ini baru nanti akan terasa kepada dirinya sebuah nikmat itu manakala nikmat tersebut sudah pergi darinya, yaitu berupa kesehatan. Jadi anak-anak ya, kesehatan ini merupakan sesuatu yang sangat mahal harganya sekali. Kalian belum bisa merasakan pada saat ini, tetapi begitu kalian ini sakit, terkena penyakit, terkena badannya tidak sehat, maka baru kalian itu betapa pentingnya akan merasakan sebuah arti kesehatan ini. Baik, anak-anak, seperti biasa, Bapak sebelum pelajaran ini dimulai, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Silahkan Bustaman yang memimpin doa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni zidni ilma ilman warzuqni warzuqni fahman. fahman ya Amin. Terima kasih Bustaman telah memimpin doa. Selanjutnya, Bapak akan memeriksa atribut kelengkapan yang dipakai kalian saat ini. Silahkan kalian semua berdiri. Zahrina, Bustaman, Zamil, Arun Punali. Ini Zamil, kenapa nggak pakai dasi? Pak, kasih saya sobek Pak. Besok jangan diulangi lagi nak ya. Ya Tolong Pak. atributnya, bednya, maskernya jangan lupa karena sekarang ini lagi pandemi. Besok jangan sampai lupa. Silahkan kalian semua duduk. Dipersilahkan. Sekarang marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Tepuk tangan semua biar semangat. Oke. Baik anak-anak, marilah Bapak setelah ini akan menyampaikan materi pembelajaran, yaitu tujuannya yang Bapak perlu sampaikan pertama kali. Bapak nanti akan menyampaikan materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Tapi sebelum itu, Bapak akan menyampaikan kepada kalian apa tujuan pembelajaran yang diperoleh nanti begitu kalian sudah selesai eh, materi ini sudah dikuasai oleh kalian. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar supaya kalian bisa menganalisis makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Itu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai nanti begitu selesai materi kalian ini sudah bisa menguasainya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan yaitu mampu mengkategorikan, mampu membedakan, mampu mengelompokkan Rasul-Rasul Allah, karena memang Rasul itu banyak sekali. Nanti Bapak akan menyampaikan dalam tulisan Bapak yang kalian nanti akan saksikan bersama. Rasul itu banyak sekali. Ada 124.000
Dari itu dipecah lagi anak-anak ya, nanti menjadi 313, dipecah lagi menjadi 25 nabi dan rasul, dipecah lagi menjadi 5. Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, menguraikan sifat-sifat Rasul-Rasul Allah. Nanti kalian bisa mengurai melalui diskusi kalian. Apa sih itu yang disebut dengan Rasul-Rasul Allah, yang seperti apa kalau kita kontekskan, kalau kita mengkontekstualkan dalam kehidupan yang nyata seperti apa. Kemudian yang keempat adalah menerapkan perilaku beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat seperti apa. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima adalah menganalisis, mengurai dengan sangat detail informasi penting mengenai makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah melalui tayangan YouTube. Nanti Bapak sudah menyiapkan di dalam YouTube Bapak, kalian tonton nanti, kalian telaah isinya, kemudian kalian diskusikan. Namun sebelum Bapak menyampaikan materi iman kepada Rasul Allah, saya akan mengetes ingatan kalian pada pelajaran Bapak tempo hari yang lalu, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dari kalian ini ada yang masih ingat pelajaran Bapak sebelumnya, iman kepada Allah itu bagaimana secara definisi? Mungkin dari Jamil, dari Jahrina, Ya Pak. atau fungsi beriman kepada Allah, barangkali dari kalian bisa menyebutkan. Ya Pak, beriman itu artinya kita itu percaya Pak. Percaya, baik sekali. Mungkin dari yang lain masih ada yang ingat? Beriman kepada Allah secara definisi saja, ataupun fungsi beriman kepada Allah. Gak ada yang ingat ya? Anak-anak? Meyakini dengan sepenuh hati. Meyakini dengan sepenuh hati, bagus sekali. Saya minta satu kali lagi, fungsi beriman kepada Allah. Siapa yang tahu? Percaya. Ayo. Saya Pak. Ya, apa? Percaya pada adanya Allah serta mengerjakan semua yang diperintah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Ya, bagus sekali Arun ya. Tepuk tangan untuk Arun. Itu pelajaran Bapak pada tempoh hari yang lalu, kalian berarti masih mengingat dengan baik. Jadi kalau kita korelasikan, kalau kita kaitkan dengan fenomena saat ini, di mana kondisi dunia dilanda COVID-19, banyak orang-orang merasa kehilangan kepercayaan, penurunan mental dan semangat dalam hidup. Karena sangat takut dan khawatir terhadap virus corona ini, sampai mereka itu lupa terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang mantap imannya kepada Allah, orang itu batinnya tidak akan terkontaminasi, tidak akan tergoyahkan dengan kondisi apapun. Yang terpenting sudah menjalankan ikhtiar, yaitu menjalankan protokol kesehatan seperti di dalam anjuran pemerintah ini. Makanya anak-anak ya, tetap harus menjaga protokol kesehatan dalam kondisi apapun, tidak pada Rasul-Rasul Allah. Dan sekarang Bapak akan masuk kepada materi, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa yang disebut dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah itu barangkali kalian punya gambaran. Iman kepada Rasul Allah, atau kalian pernah baca-baca kan kepada kalian, lihat di papan materi Bapak. Kelihatan anak-anak ya? Iya, kelihatan Pak. Definisi iman kepada Rasul. Jadi iman kepada Rasul ini pengertiannya atau definisinya Bapak rangkum dari 3 sumber. Yang pertama, sumber dari Dr. Marzuki MAG, dosen PKN dan hukum, adalah iman kepada Nabi atau Rasul Allah
meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus sebagian dari manusia sebagai nabi dan rasul yang diberi tugas untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Pesan-pesan Allah ini disampaikan melalui wahyu yang terkumpul di dalam kitab dan suhuf. Kemudian yang kedua, pengertian iman kepada Rasul Allah adalah percaya, meyakini dan membenarkan di dalam hati yang diwujudkan lewat lisan dan perbuatan bahwa Rasul manusia adalah pilihan Allah. Dan kemudian dari pengertian iman kepada Rasul yang ketiga adalah yang disebut iman kepada Rasul, yaitu meyakini bahwa Rasul Allah itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Bisa dipahami anak-anak ya? Paham, Pak. Dalil-dalil tentang hukum-hukum Allah. Jadi banyak sekali dalil-dalilnya. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Kalau dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seperti Quran surat An-Nisa 136, Quran surat Al-Baqarah ayat 285, Quran surat An-Nahl ayat 36. Jadi kalian bisa membaca sendiri. Ini ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu dalil nakli anak-anak ya. Iya, Kemudian Pak. dalil aklinya apa? Dalil secara akal bahwa Rasul itu ada. Coba lihat gambar itu. Ini gambar otak manusia, jadi berpikir secara akal. Nabi Adam, Nabi Muhammad, jadi Nabi Adam itu ada sejarah. Jadi tidak mungkin sejarah itu terlupakan. Jadi ada sejarah bahwa Rasul Allah itu memang buktinya ada, seperti cerita-cerita nabi-nabi sebelum-sebelumnya, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Adam. Kemudian hadis mutawatir, hadis yang tidak mungkin berbohong anak-anak. Lalu kemudian situs-situs yang membekas sampai sekarang, adanya Ka'bah, peninggalan-peninggalan Nabi, banyak Nabi dan Rasul. Jadi berapa banyaknya Nabi dan Rasul itu di sini juga ada di dalam hadisnya. Kemudian hikmah yang diperoleh dari beriman kepada Rasul. Untuk melengkapi materi Bapak ini, kalian coba tonton dan amati, dan nanti bisa didiskusikan bersama. Beriman kepada Rasul merupakan keimanan dalam rukun iman yang nomor 4. Setelah seseorang beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, dan Rasulnya. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim, seseorang muslim harus beriman kepada Rasul. Di dalam surat An-Nisa 136 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Baik, itu anak-anak YouTube Bapak untuk kalian nanti diskusikan. Sekarang Bapak akan membentuk kelompok kepada kalian. Ini sini ada beberapa orang, saya bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 namanya Bustaman, kelompok 2 namanya Muzammil, dan kelompok 3 namanya Arun. Tugasnya kalian, kelompok 1, Arun. Iya, Pak. Kalian cari perbedaan Nabi dan Rasul. Kemudian kelompok 2, Muzammil, siapa saja nabi-nabi ulul asmi nanti dituliskan. Kemudian kelompok 3 Bustaman menerapkan ataupun berikan contoh perilaku Rasul Allah dengan kehidupan sehari-hari. Itu anak-anak ya. Silakan kalian diskusi kelompok.
Baik, terima kasih. Kalian sudah membagi kelompok. Sekarang Bapak menyuruh kalian untuk berdiskusi masing-masing kelompok. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3. Dan perlu diingat, nomor yang sudah kami pilih, nomor 1 di urutan pertama, itu harus berdiskusi dengan kelompok yang kedua di urutan nomor yang sama juga. Kelompok 2 di urutan nomor yang sama berdiskusi dengan kelompok 3 di urutan nomor yang sama. Silakan kerjakan. Masing kelompok, silakan kalian mempresentasikan. Kelompok pertama, Harun, silakan Iya, Pak. dipresentasikan. Maju ke depan. Perbedaan Nabi dan Rasul, kalau Nabi diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Bagus Rasul sekali. diberi wahyu oleh Allah agar disampaikan kepada umatnya. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk kelompok pertama. Baik, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi perbedaan iman, perbedaan Nabi dan Rasul itu tadi dari kelompok A adalah kalau Nabi itu adalah pilihan Allah yang diberi pesan kepadanya, tetapi pesan itu tidak wajib untuk disampaikan kepada umat manusia. Tetapi kalau Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi pesan, dan juga pesan itu juga harus disampaikan kepada umatnya karena dia punya umat. Baik anak-anak, sebelum pelajaran ini berakhir, kami akan merefleksikan kepada kalian pelajaran Bapak iman kepada Rasul-Rasul Allah ini. Apa yang dirasa kalian setelah mempelajari pelajaran ini? Manfaat apa yang kalian peroleh setelah kalian menyelesaikan pelajaran tadi? Cukup panjang, membaca, berdiskusi, dan lain sebagainya. Apa yang dirasa dari diri kalian? Apa tadi? Menambah kecintaan kepada Rasul, menambah keimanan. Ya Pak, Ya. menambah Baiklah, keimanan. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk kalian kerjakan di rumah, dan besok pada saat Bapak memberikan materi pada pertemuan yang akan datang, kalian kumpulkan. Ini tugasnya Pak. anak-anak ya. Ya Pak, Pak. ya Pak. Ini anak-anak. Lembar kerja peserta didik. Di sini berisi perintah-perintah, petunjuk agar supaya kalian mengerti tentang tugas yang diberikan Bapak berupa soal pilihan ganda. Ini kalian harus menyelesaikan di rumah. Soalnya ada 3, 2 soal pilihan ganda, kemudian ada soal uraian yang terakhir. Ini kalian jangan sampai nanti telat mengerjakannya, harus tepat waktu ya. Iya Pak. Baik anak-anak, Bapak akan menyampaikan kepada kalian pelajaran yang akan datang, yaitu materinya iman kepada kitab-kitab Allah. Silahkan kalian buka, cari di Google, cari di media sosial yang mendukung terhadap materi Bapak iman kepada Rasul-Rasul Allah, kepada kitab-kitab Allah itu, agar supaya nanti begitu Bapak menyampaikan materi itu, kalian sudah ada gambaran tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, kalau mungkin barangkali ada pertanyaan. Tidak ada. Oh, sudah ngerti. Baik, Bapak berpesan kepada kalian nanti agar supaya begitu pulang jangan ngebut, dan titip salam dari Bapak kepada Bapak Ibu kalian di rumah ya. Ya Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.